Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Joshua. Kami akan membawakan Kompark News sepekan ke depan. Untuk GBI Kompark, cabang HI, cabang JGC, cabang Ciplas, check this out. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Mengikuti himbauan dari pemerintah, Ketua Sinode GBI, dan Bapak Gembala Sidang, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan untuk sementara waktu sampai pemerintahan lebih lanjut. Untuk ibadah raya, kami akan tetap menyediakan link ibadah online tiap minggunya melalui channel YouTube dan beberapa media sosial gereja. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Singing na na. Jangan lupa subscribe, like, dan cek. Dadah teman-teman. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Yeah, every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Kami mengajak seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti aturan terkait pencegahan COVID-19 seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut. Arahan dari Bapak Gembala untuk semua pelayan, aktivis, serta dihimbau untuk jemaat sama-sama kita ambil waktu, doa, dan puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Selama 49 hari, kita melanjutkan doa puasa bersama ini sampai dengan pencurahan Roh Kudus dengan pokok-pokok doa sebagai berikut. Pokok doa. Pertama, berdoa berantai untuk menghancurkan roh ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda Indonesia karena COVID-19. Kedua, doakan pemerintah agar dapat mengatasi bencana sehingga dapat dituntaskan tanpa makan korban yang lebih banyak. Ketiga, doakan para pemimpin rohani, pengerja dan jemaat agar terlindung dari tulah COVID-19. 4. Doakan jiwa-jiwa agar melalui ini mereka dapat mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Dalam pencobaan
Demikian Kompak News pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, urapanmu mengubah hidupku. Oh, urapanmu mengubah hidupku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, melimpah bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Oh, Bapa, Kau setia.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Sebelum papa saya meninggal, papa saya menceritakan bahwa dulunya saya ini sebenarnya anak yang mau diserahkan kepada dewa-dewa, dan saya pernah diajak ke suhu atau apa, barangkali bisa kayak dikasih tenaga dalam kayak, atau mau diserahkan kepada dewa tertentu. Saya ini anak yang sakit-sakitan sejak kelas 4 SD. Saya pernah diidentifikasi sebagai penyakit bronkitis, pernah juga sebagai asma, parah sekali pernah dibilang tuberkulosis karena simpel aja, karena saya nggak bisa nafas. Selama sekian tahun itu saya rutin mengkonsumsi obat namanya antibiotik. Karena terlalu banyak minum antibiotik sehingga lambung saya rusak. Selalu apa yang saya buang lewat tubuh saya itu warnanya hitam. Artinya semua pencernaan udah berdarah lah, luka. Untuk saya bisa bernafas, saya harus minum antibiotik yang lebih keras. Konsekuensinya adalah kalau lambung saya, usus saya tidak kuat, maka kemungkinan saya akan meninggal dunia. Atau pilihan kedua, ya tidak usah minum obat. Tapi dengan catatan, saya tidak tahu kapan saya bisa bernafas kembali dengan normal. Dulu keluarga saya, keluarga Kristen yang mencari Tuhan yang salah pada waktu itu. Dari kecil keluarga kami terbiasa untuk setiap tahun sekali kami pergi ke Gunung Kawi. Seingat saya kalau saya waktu kecil, saya ke sana liburan, cari makan, lihat kodok, sama lihat perhiasan-perhiasan dari giok lah gitu-gitu. Saya pernah masuk kuilnya, saya pernah ngelihat papa saya juga ngeramal. Dari kayak stick yang banyak dikocok, nanti mana yang jatuh ada nomornya ditanyain ke suhu, terus itu peruntungan kita, ya ramalan seperti itu gitu. Sebelum papa saya meninggal, papa saya menceritakan bahwa dulunya saya ini sebenarnya anak yang mau diserahkan kepada dewa-dewa, dan saya pernah diajak ke suhu atau apa, barangkali bisa kayak dikasih tenaga dalam kayak, atau mau diserahkan kepada dewa tertentu. Tapi kemudian kami pulang. Alasannya apa? Saya tidak tahu. Suatu malam papa saya berdoa pada Tuhan yang beliau pernah kenal sebelumnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya ingat kira-kira ucapannya seperti ini. Tuhan Yesus, jikalau engkau memang ada dan nyata, tolong sembuhkan anak saya. Saya mau serahkan Alvin, dan saya berjanji untuk melayani Tuhan seumur hidup. Itu doa papa saya. Doa yang simple, cuma doa yang sederhana. Saya kemudian diungsikan di sebuah daerah di Jawa Timur, namanya Krian. Tempatnya masih asri dan sehat lah gitu. Setelah dari sana, saya pulang kembali ke Yogyakarta. Saya sejak itu mengalami perubahan, dan saya nggak pernah lagi yang namanya sakit di paru-paru saya. Itu yang saya ingat. Prosesnya gimana saya nggak ngerti, saya pun nggak paham gimana prosesnya. Tapi sejak saya diungsikan tadi dari Krian itu, papa saya cukup mengambil langkah yang buat saya cukup ekstrim sih. Dari yang mungkin ke gereja seminggu sekali sebelumnya, tiba-tiba jadi baca Alkitab terus dicatat setiap pagi, bahkan sampai bikin ruang doa. Jadi dari keluarga yang Kristen, seperti Kristen yang cuma di mulut, tiba-tiba jadi kepala keluarga yang luar biasa buat saya gitu. Sama seperti waktu papa saya berdoa buat saya ingat banget doanya nggak pakai teriak-teriak, nggak pakai ini itu. Papa saya cuma ngomongin hal yang sederhana banget lah. Dan papa saya lakukan itu dengan komitmen yang benar gitu. Masalah mujizat mungkin nggak setiap orang mengalami. Tapi saya percaya kalau kita masih punya lutut dan mulut untuk berdoa, ya lakukan saja. Dari komitmen kita yang sederhana, kita lakukan dengan setia. Siapa tahu sesuatu hal yang besar terjadi buat kita. Tanganku dipegang teguh. Saya Alvin Kurniawan, ini aku dan sebuah cerita. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh.
Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini, mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah
Turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biarkanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan, memenuhi bait-Mu, bait suci-Mu, curahkanlah Roh-Mu ya bagi hatiku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini kita bersama-sama merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari ke-50 di mana janji Tuhan digenapi. Nah, saudara, penting buat saudara dan saya mengerti bahwa apa artinya baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus itu diberikan kepada kita setiap orang yang percaya supaya apa? Supaya saudara dan saya punya kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk hidup berkemenangan. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua, maka saudara dan saya punya kuasa. Saya percaya saudara. Saudara tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi takut. Kenapa? Karena setiap orang yang sudah menerima Roh Kudus, maka saudara punya kuasa untuk hidup berkemenangan. Yang kedua, saudara, baptisan Roh Kudus berbicara hidup saudara diperbaharui. Hati saudara diperbaharui, pikiran saudara diperbaharui, sehingga saudara bisa berkembang. Saudara tidak lagi menemukan jalan buntu. Saudara selalu melihat di dalam hidup saudara selalu ada jalan keluar. Itu yang dikatakan di Efesus 4 ayat 23. Dan saya percaya jika saudara hari-hari ini merindukan baptisan Roh Kudus, saudara akan bisa lebih lagi. Yang ketiga, saudara, seseorang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka saudara ketika saudara beribadah, waktu saudara berdoa, waktu saudara membaca firman Tuhan, saudara bisa lebih merasakan hadirat Tuhan, sehingga hidup saudara makin sungguh-sungguh, saudara semakin mengasihi Tuhan, saudara semakin percaya kepada Tuhan, sehingga saudara semakin rindu untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Yang kelima, Roma 5 ayat 5 dikatakan apa? Ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara punya pengharapan, saudara selalu penuh dengan sukacita, karena sukacita itu berasal daripada Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan apa? Ketika saudara berbahasa roh, maka saudara sedang membangun diri saudara. Apanya yang dibangun? Rohani saudara, iman saudara, sehingga saudara bisa lebih lagi sungguh-sungguh. Yang berikut dikatakan di Roma 8 ayat 26. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa berdoa lebih lama. Mungkin selama ini saudara berdoa begitu cepatnya, baru berdoa saja saudara sudah kehilangan kata-kata. Tetapi ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya saudara pasti akan bisa berdoa lebih lama lagi. Yang berikut, saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika saudara sedang berbahasa roh, maka saudara sedang memasuki masa-masa perhentian. Saudara akan merasakan ada spiritual refreshing yang saudara alami, sehingga saudara, hati saudara yang sedang galau, pikiran saudara yang kacau balau, ketika saudara masuk di dalam masa perhentian, ada saat teduh, ada rasa damai, ada rasa sukacita, sehingga saudara bisa berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu, sehingga apapun masalahmu, apapun problemmu yang engkau jalani dalam hidupmu, engkau bisa berkata, aku kuat karena ada Tuhan. Nah, saudara, langkah-langkah bagaimana saudara menerima Roh Kudus. Yang pertama, saudara harus minta ampun. Saudara bertobat, saudara katakan, Tuhan, ampuni saya manusia berdosa, saya manusia yang tidak layak, ampuni saya Tuhan, kuduskan saya, sucikan saya mau ya Tuhan, dibaptis oleh Roh Kudus. Yang langkah kedua, langkah berikutnya saudara minta, seperti apa yang ditulis di Matius 7 ayat 7, saudara minta, Tuhan berikan kepada saya Roh Kudus, berikan kepada saya percaya ketika saudara meminta Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada saudara. Yang ketiga, yang berikut, saudara berkata, saudara harus beriman. Di Ibrani 11 ayat 1, ketika saudara percaya, saudara beriman, maka saudara minta Roh Kudus akan diberikan kepada saudara. Yang berikutnya lagi, yang keempat, saudara harus percaya.
Dan saudara harus memuji Tuhan. Katakan, Tuhan, saya bersyukur karena saya memiliki Engkau. Yang berikut saudara harus santai. Saudara tidak usah tegang. Kisah 2 ayat 2 dikatakan, murid-murid sedang duduk. Ketika mereka duduk, saya percaya mereka menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka santai, rileks, tidak tegang. Maka Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah para murid-muridnya. Yang berikut saudara, jangan takut dan jangan ragu-ragu. Saudara harus siap menerima Roh Kudus. Kenapa? Kalau saudara minta Roh Kudus, maka pasti akan diberikan Roh Kudus. Yang berikut, saudara buat respon. Jangan saudara batasi dengan pikiran-pikiran kita. Jangan saudara melihat apa yang sedang terjadi. Saudara buat respon. Saudara berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup saudara pasti berubah. Di Yohanes 3 ayat 1 dikatakan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dikatakan Nikodemus itu datang pada malam hari. Dia sembunyi-sembunyi. Kenapa saudara? Karena dia seorang guru agama, seorang tokoh agama, seorang yang begitu penting. Dia datang sembunyi-sembunyi kepada Yesus. Kenapa? Dia malu. Kenapa dia malu? Karena saudara, seringkali orang yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, maka kehidupannya sama seperti Nikodemus. Seolah-olah dia begitu berohani, tetapi saudara kehidupannya penuh dengan kemunafikan. Nikodemus dikatakan sama sekali tidak mengerti, sama sekali tidak tahu, sekalipun dia sudah menjadi ahli agama. Nah saudara, 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Nah saudara, ketika saudara lahir baru, saudara menerima baptisan Roh Kudus, maka saudara akan menerima ungkapan-ungkapan dari Tuhan. Apa yang selama ini mungkin saudara nggak mengerti, itu saudara dibuat mengerti, saudara dibuat tahu. Nah saudara, jadi saudara, baptisan Roh Kudus itu akan membawa saudara dan saya kepada hal-hal yang tidak mengerti. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti. Hari ini saudara, pergumulan apa saja, masalah hidup saudara, mungkin hubungan rumah tangga saudara, apa saja yang saudara nggak mengerti. Mungkin selama ini saudara bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Mungkin ekonomi saudara sedang macet. Saudara bertanya, Tuhan kenapa bisa seperti ini? Saya mau katakan, kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara menerima pencurahan Roh Kudus dalam hidup saudara, apapun yang saudara tidak mengerti, apapun yang saudara tidak tahu, Tuhan akan berikan jalan keluar buat saudara. Sehingga apa? Saudara mengalami pemulihan di dalam hidup saudara. Yang terakhir saudara, baptisan Roh Kudus itu berbicara tentang kelahiran baru. Ketika saudara lahir baru, maka saudara semuanya menjadi serba baru. Hidup saudara diperbarui, hati saudara diperbarui, kasih saudara diperbarui, semuanya serba diperbarui. Itu sebabnya saya mau katakan saudara, hari ini Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya hidup kita diperbarui, supaya kita berubah. Dan saya percaya ketika saudara diubah oleh Tuhan, saudara yang tadinya tidak punya pengharapan, saudara menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Karena Roh Kudus mengubah
hidup saudara. Saudara yang selama ini mungkin malas-malasan, ogah-ogahan untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus, ada satu kerinduan yang timbul di dalam hati saudara. Untuk apa? Untuk saudara lebih mengenal lagi, mengenal Tuhan, mengenal janji-janji Tuhan, sehingga saudara punya hidup dipulihkan. Satu persatu saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Mulai dari roh saudara, jiwa saudara, tubuh saudara, semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya di surga nanti, tapi di bumi ini saudara diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya mau berdoa. Saudara, angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu. Mari saudara, engkau yang rindu ingin menerima baptisan Roh Kudus, angkat tangan saudara, saudara katakan, Tuhan, hari ini saya rindu ya Tuhan untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Datang pada Tuhan, saudara katakan, Tuhan ampuni saya, ampuni segala salah dan dosa-dosa saya. Saya tahu Tuhan, saya adalah orang yang tidak layak, tapi saya percaya oleh kematian-Mu, oleh bilir-bilir-Mu, saya sudah diubah. Dan pada hari yang ketiga Engkau sudah bangkit, membangkitkan hidup saya, sehingga saya boleh hidup berkemenangan. Hari ini ya Tuhan, saya minta, mari saudara minta pada Tuhan, minta agar baptisan Roh Kudus itu dicurahkan. Mari saudara mulai berbahasa roh. Huramasik, huralamasik. Mari saudara mulai berbahasa roh, mulai berbahasa roh, katakan huramasik, huralamasik. Tuhan, baptis saya dengan Roh Kudus, baptis saya dengan Roh Kudus. Dan saudara harus percaya bahwa ketika saudara minta Roh Kudus masuk di dalam hatimu, masuk di dalam hidupmu, maka Roh Kudus pasti akan diberikan kepadamu. Mari saudara santai. Saudara tidak perlu tegang. Saudara tidak perlu takut. Kalau saudara minta Roh Kudus, pasti Tuhan akan memberikan Roh Kudus pada saudara. Dia tidak akan memberikan roh yang lain. Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga hari ini hati saudara penuh dengan damai sejahtera. Hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Saudara penuh dengan sukacita. Ada pengharapan-pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini saya percaya semua orang yang mendengarkan siaran online hari ini, tepat hari ini adalah hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau sedang mencurahkan Roh Kudus. Saya percaya ya Tuhan, semua orang yang mengikuti siaran ini, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita akhiri. Saudara, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita, perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga, melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Syukur untuk setiap rencanamu
dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.